Halo semua, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan channel Inti Film. Ya, pada kali ini Inti Film akan membahas sebuah film yang berjudul Final Destination 2. Yang belum nonton seri pertamanya bisa ditonton di video sebelumnya ya. Oke deh, nggak usah berlama-lama, mari kita mulai saja pembahasan filmnya. Film ini dimulai memperlihatkan gadis remaja cantik yang bernama Kimberly. Terlihat ia sedang bergegas karena ia akan pergi liburan bersama teman-temannya. Tak luput juga ia berpamitan dengan ayahnya yang nampaknya ayah Kimberly ini sangat sayang kepadanya. Dan tidak berselang lama, Kimberly pun segera berangkat. Tetapi di saat itu ayah Kimberly kaget setelah melihat tetesan oli dari mobil yang dikendarai oleh Kimberly. Singkat waktu, saat di lampu merah tanpa diduga seorang pemulung mendekati mobil Kimberly, bahkan memberikan tatapan yang cukup aneh. Di saat itu juga karung pemulung itu seketika ambrol yang membuat semua kaleng bekasnya menggelinding kemana-mana. Sontak teman-teman Kimberly pun geli melihat peristiwa itu. Kemudian di perjalanan situasi saat itu masih terlihat kondusif ya, tetapi tidak dengan firasat Kimberly. Ia merasakan ada yang janggal dalam perjalanannya. Di saat ia memutar radio, ia mendengar berita tentang memperingati hari jatuhnya pesawat 180, yang tepatnya itu ada di film Final Destination 1. Kemudian ia melihat bus yang isinya bocil-bocil arogan yang sangat usil. Bahkan yang lebih membuatnya tak nyaman, ia melihat anak-anak yang membawa dua mobil mainan tetapi dihantam-hantamkan. Kimberly pun merasa ada yang aneh dengan hal-hal yang telah dilihatnya. Kemudian nampak seorang polisi yang berjalan di belakang mobil kontainer muatan kayu berukuran besar. Karena polisi itu berkendara dengan kecepatan tinggi, membuat kopi panas di sampingnya itu tumpah di selakangnya. Dan di saat ia akan membersihkannya, tiba-tiba dan ternyata itu hanyalah penglihatan Kimberly saja. Teman-temannya pun bingung melihat Kimberly seketika menggis-menggis dan mukanya pucat. Tetapi benar, di saat itu juga datang seorang pemulung yang pernah dilihat Kimberly di mimpinya. Selain itu, ia juga melihat sebuah bus berwarna kuning yang ditumpangi para bocil-bocil arogan. Di keadaan itulah ia merasa yakin bahwa apa yang dilihatnya tadi akan benar-benar terjadi. Kemudian ia membelokkan mobilnya yang bertujuan menutup jalur untuk mencegah mereka yang berada di belakangnya, supaya mereka semua tidak masuk ke rute 23, karena Kimberly yakin bahwa kecelakaan tersebut akan segera terjadi di jalur tersebut. Kemudian seorang sheriff bernama Thomas segera menuju mobil Kimberly, karena membuat perjalanan menjadi tersendat. Kemudian Kimberly pun menjelaskan secara rinci kepada Thomas bahwa sebentar lagi akan ada kecelakaan beruntun yang disebabkan oleh sebuah truk besar bermuatan kayu. Di situ pun Thomas tidak percaya dengan apa yang diomongkan oleh Kimberly. Tetapi tiba-tiba bahkan di saat itu juga tiga teman Kimberly pun ikut menjadi korban dalam insiden rute 23. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, di layar rambut digital tertulis Next 180. Ya, bisa disimpulkan itu adalah kelanjutan dari kecelakaan penerbangan 180 yang tepatnya berada di film Final Destination 1. Kemudian mereka yang selamat dari insiden itu segera dikumpulkan di kantor polisi untuk diinterogasi. Biasalah seperti film di sebelumnya. Disitulah Kimberly menjelaskan kepada semuanya bahwa ia merasakan firasat penglihatan sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi. Kemudian si petang yang bernama Eugen menjelaskan bahwa 1 tahun yang lalu terdapat insiden kecelakaan penerbangan 180. Pesawat yang didominasi para murid SMA itu meledak dan tidak ada korban yang selamat. Tetapi sebelum itu terdapat satu murid pria yang bernama Alex.
Sebelum penerbangan ia mempunyai firasat dan penglihatan bahwa pesawat yang ditumpanginya akan meledak. Dan di situasi itulah ia berhasil menyelamatkan 6 orang dan salah satunya adalah guru pengampu mereka. Tetapi pasca kejadian itu mereka menjumpai ajalnya satu persatu secara tragis. Karena bagaimanapun kematian dan takdir itu tidak bisa dicurangi. Tetapi salah satu dari mereka masih ada yang hidup sampai saat ini. Ia bernama Claire River, yang selama ini ia menetap di rumah sakit jiwa Stony Brook, yang menurutnya tempat itu aman baginya. Oh iya, jika kalian penasaran dengan peristiwa penerbangan 180, kalian bisa nonton film sebelumnya ya. Oke, lanjut. Kemudian mereka yang selamat dari insiden rute 23 menjadi was-was dan takut jika nasibnya sama seperti mereka yang selamat dari insiden penerbangan 180. Tetapi sebagian dari mereka tidak mempercayai hal itu, bahkan menganggapnya hanyalah omong kosong. Singkat cerita, terlihat seorang pria bernama Evan sedang akan memasak spaghetti. Evan ini termasuk salah satu orang yang selamat dari insiden rute 23 kemarin. Terlihat dari raut mukanya, ia nampak gembira karena barusan ia memenangkan jam dan cincin emas dari sebuah lotre. Tetapi siapa sangka, benda mewah tersebut malah membawa petaka baginya. Singkat waktu, berita tentang tewasnya Evan sudah tersebar luas, bahkan sampai masuk berita di televisi. Kini mereka yang selamat dari insiden rute 23 mulai takut jika kejadian seperti tahun lalu akan benar-benar terulang kembali. Dan mau tidak mau mereka harus menghadapi kematian satu persatu secara tragis. Di waktu yang bersamaan, Kimberly dan Thomas segera mencari informasi terkait penerbangan 180. Karena nasib-nasib mereka saat ini tidak jauh berbeda dengan nasib Alex dan teman-temannya. Kemudian Kimberly berniat untuk menemui Claire River di rumah sakit jiwa untuk menanyakan hal-hal penting terkait apa yang dialaminya saat ini. Kemudian Claire menjelaskan bahwa ia dulu pernah mengalami kejadian seperti halnya yang dialami Kimberly. Kemudian Claire dan Alex mengikuti tanda-tanda yang mencurigakan di setiap tempat yang berada di sekitarnya. Walaupun semua teman-temannya harus meninggal, setidaknya ia bisa berusaha mencegah kejadian yang akan segera menimpa teman-temannya. Kemudian Kimberly pun mengajak Claire untuk ikut membantunya dalam mengatasi perkara ini. Tetapi Claire tidak mau, karena ia sudah merasa aman di rumah sakit jiwa ini. Sontak penolakan Claire tersebut membuat Kimberly kesal dan ia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Kemudian Kimberly segera menemui Thomas untuk meminta bantuan dalam menangani kasus tersebut. Dengan senang hati, Thomas pun bersedia membantu Kimberly. Di saat itu juga, tiba-tiba ia melihat bayangan burung merpati di atas kepalanya. Ia merasa kematian selanjutnya ada kaitannya dengan burung merpati. Kemudian Thomas dan Kimberly pun segera mencari mereka yang selamat dari insiden rute 23. Singkat cerita, pemuda yang bernama Tim baru saja keluar dari dokter gigi. Ia pun senang karena di depannya terdapat sebuah gerombolan burung merpati yang sedang makan. Kemudian Kimberly dan Thomas yang berteriak dari kejauhan untuk jangan mendekati merpati itu. Tetapi Tim malah menghiraukan larangan Kimberly. Tim justru mendekati gerombolan merpati itu. Bahkan ia juga tidak sadar bahwa di atasnya sedang ada proyek pemasangan sebuah kaca besar. Dan seketika itu tiba-tiba Naura yang melihat anaknya remuk tertimpa kaca kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Kimberly dan Thomas merasa bahwa urutan kematian memang benar-benar akurat. Singkat cerita, kini Claire benar-benar muncul dan akan segera membantu Kimberly dalam menangani kasus ini. Kimberly pun tampak merasa lega dengan kehadiran Claire.
karena Clear bisa memberi petunjuk dalam mencari tanda-tanda urutan kematian selanjutnya. Singkat waktu, mereka yang selamat dari insiden Rute 23 pun dikumpulkan di suatu apartemen yang bertujuan mereka bisa terhindar dari urutan kematian yang akan segera menimpa mereka. Tetapi Eugen dan Naura pun tidak percaya tentang urutan kematian itu. Mereka berdua memilih pergi dan mengurus urusannya masing-masing. Tetapi saat di dalam lift, hal tak diduga pun terjadi. Kini setelah kematian Naura, Eugen pun percaya bahwa kematian memang membuntuti mereka, dan mereka pun memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih aman. Dan di perjalanan tanpa penyebab yang pasti, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi meledak, yang mengakibatkan mereka semua nyungsep di ladang orang. Dan kecelakaan itu menyebabkan Eugen mengalami kebocoran paru-paru karena tertusuk paralon dari belakang. Di sisi lain, wanita yang cetar bernama Kate ini malah terjebak di mobil karena terdapat kayu besar yang menjepit pahanya. Mau tidak mau, ia pun harus menunggu para bantuan untuk menyelamatkannya. Sementara itu, si Eugen pun segera dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang sangat kritis. Tidak perlu waktu lama, para bala bantuan pun tiba, tetapi mereka semua tidak sadar bahwa mobilnya mengalami kebocoran bahan bakar. Bahkan bahan bakar itu mengalir sampai jauh di pelaron itu. Kemudian para bantuan pun segera menyelamatkan Kate yang kini terjebak di dalam mobil. Tetapi saat akan didongkrak, tiba-tiba Kate pun tewas, dan tidak disangka puntung rokok milik Kate itu jatuh mengenai bahan bakar yang mengalir di pelaron itu. Dan sudah pasti kematian akan berlanjut. Tinggallah mereka bertiga yang dimana sekarang mereka sedang menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Eugen. Karena Clear takut peralatan medis yang digunakan Eugen malah menjadi petaka baginya. Dan semua itu benar. Di rumah sakit, peralatan yang dipakai oleh Eugen sedang mengalami masalah. Di perjalanan juga Kimberly tiba-tiba mengalami penglihatan bahwa dirinya tenggelam di sebuah danau dengan mobil van putih. Kimberly berpikir bahwa nanti dirinya akan mati tenggelam. Singkat waktu, sampailah mereka di rumah sakit di mana terdapat Eugen yang sedang dirawat di sana. Kemudian mereka semua segera mencari kamar Eugen. Dan di saat Clear akan masuk di kamar Eugen, ternyata terdapat kabel yang terserimpet di pintu dan menyebabkan sebuah ledakan besar. Yang pasti kini Eugen dan Clear harus meninggal di tempat. Dikala itu pula Kimberly melihat mobil van putih dan terdapat sebuah danau di depannya. Ia pun menganggap bahwa sekarang adalah gilirannya untuk menemui ajal. Kemudian Kimberly berinisiatif untuk menyeburkan diri bersama mobil van putih di danau tersebut. Tetapi si Thomas yang tangguh tidak membiarkannya begitu saja. Di saat nyawa Kimberly di ujung tanduk, Thomas pun datang sebagai pahlawan. Dan kini mereka berdua pun selamat dari urutan kematian. Dan film pun selesai.